dipasok oleh gereja-gereja pembongkaran. Mau undang Kak Ayu sama Pak Regi ke podcast Dennis. Jadi alhamdulillah hari ini saya mengabarkan kepada halayak ramai. Yang menghina gue, sini, gue taruh di sampah muka kau. Udah kempes kayak gini guys, jadi aku bikin ulang, terus aku simpan di atas. Yo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang, Dua dua tepi tepi mangkok in here, always in here. Yo, Ya. Gimana nih malam minggu? malam minggu, Malam yang panjang. Hujan, malam minggu hujan ya. Iya. Kita tadi sambil berjalan-jalan sebentar dan Iya. kehujanan gerimis-gerimis people. Tapi Nyo mohon maaf nih kalau Mamang salvo karena hari ini pertandingan Polandia sama Saudi Arabia ya. Nih tepat saat video ini di tag ya. Jadi ngelirik-ngelirik gimana nih, mana Mamang dukung Saudi Arabia lagi. Kenapa gitu kan. gitu, Posisinya Mam? ini 1-0 no, lihat no. Polandia ngegolin, tapi biasanya juga bisa. Oke, balik lagi to the content yo, biar cepet aja karena malam kita akan live streaming. Jangan lupa apa? di apa sebelum kita mulai. Oke. Sebelum dimulai, buat yang belum subrek silakan dijengklung. Buat yang belum dapat notifikasi. Motivasi. Belum, buat yang belum dapat notifikasi silakan dijengkling. Betul, buat Santuy People juga yang penasaran pengen kayak gimana sih keseruan dalam baca-baca Super Thanks dan juga salam-salam of people of the Brew gitu. Sampai segmen reaction terusin. Yes. Karena ada juga yang nggak mau lihat tuh sampai segmen reaction pulang gitu, menyesal menyesal gitu. Acara belum beres udah gitu, menyesal. Sama kayak ini ya, Mang ya. Kayak film Marvel. Oh, Harusnya sequelnya. Iya, ada after movie-nya. After creditnya, menyesal. Yo. Ya. Langsung aja kita buka dengan ini ada lagi nggak ngerti gimana urusannya, ada lagi problem dari Cianjur. Oke. Masih ya? Masih. Kali ini apa? Kita lihat aja kayak gimana. Ceki people. Meluncur dulu. Meluncur. Nih diposting sama Metropolitan ID. Ceki people. Play. Pembongkaran. Hancurkan. Pembongkaran. Ini mulai. Iya. Pembongkaran. Hancurkan. Jadi ada sebuah label Hah? di atas tenda bantuan Iya. untuk korban Cianjur. Disobek tulisannya. Karena Penasaran kan? Iya. Nah ini kita meluncur. Tulisannya apa sih meluncurnya? Cus, Ini dia. Ada caption, boleh disikatnya? dibantu non muslim itu nggak apa-apa. Baca lagi kisah Rasulullah pernah dibantu sama non muslim. Begitu juga saudara-saudara kita korban perang di luar sana juga dibantu sama negara-negara yang penduduknya mayoritas non muslim. Lihat kalian ini, sebenarnya yang ada itu Islamophobia atau Kristenofobia. Cek people. Play. merisaukan bantuan yang ada di daerah Cianjur pelosok dipasok oleh gereja-gereja Pembongkaran. Hancurkan. Pembongkaran. Ini mulai. Iya. miris. Gak boleh kenapa? Gak ngerti. Aku gak ngerti. Balik lagi nih, kalau udah kayak gini udah bukan soal agamanya lagi nih ya. Ini tuh udah humanity, kemanusiaan gitu. Iya. Aduh, ini jadi komennya nih jadi banyak berspekulasi kenapa gempa terjadi di Cianjur. Iya. Ya itu. Kayak gini contohnya nih. Browsing aja sikatnya. Pantesan Cianjur kena ulti. Tuh, dari Erik, semoga diulti lagi tuh. Jawaban kenapa harus Cianjur? Kenapa harus Cianjur ternyata ini gitu. Gimana ya? Karena ini kan udah urusan kemanusiaan. Kemanusiaan tuh udah di atas perbedaan. Jadi kenapa sih kok masih aja gitu loh. Sama ini, Mang. Apa? Kalau misalnya
Ternyata tulisan itu kan sekarang gini, bantuan-bantuan tuh pasti banyak dong, nggak cuma dari satu gereja atau satu kelompok doang dong. Nah itu gimana kalau misalnya ternyata itu tulisan itu untuk buat identifikasinya gitu loh? Betul sekali, sama kayak komenan ini Nyo, Wiwoho 424. Sikatnya Dengan mencantumkan nama penyalur bukan untuk cari nama, tapi untuk laporan atau dokumentasi pertanggungjawaban kepada para donatur. Bahwa dari satu bagian nih, sebutlah bagian A, ngumpulin bantuan buat saudara-saudara kita yang ada di Cianjur nih ya. Udah kekumpul. Nah, sebagai pertanggungjawabannya dikirim terus dilabelin ini bantuan dari A gitu kan. Ya. Buat para donatur yang pada ngasih ke A itu, oh iya bener buktinya disalurkan gitu. Jadi bukan semata-mata itu cuma just label buat identitas gitu loh. Ini loh bahwa ini udah nyampe dokumentasi, balik lagi gitu. Kenapa? Aduh. Sama ini kayaknya Mang, kalau misalnya nih ini oke bantuan hari ini datang dari gereja itu. Gereja apa tadi ya? Yang disobek tadi. Pokoknya dari gereja itu. Nah, siapa tahu besok akan ada lagi dari gereja itu. Nah, kalau misalnya labelnya dilepas, nggak tahu mau ditaruh di mana. Nanti Jadi, nyampur sama gimana ya? Nyampur sama punya orang nggak tahu, jadi nggak jelas itu kayak misalnya nih yang dari gereja nih udah dihitung nih pas nih untuk berapa orang gitu. Kalau misalnya dicampur nanti nggak ketahuan. Sama ini loh Nyo, yang aku gemesin tuh kalau mau keras kalian gitu jangan nih lihat nih. Jangan disobek doang tulisannya terus bantuannya tetap diambil gitu kan, jatuhnya jadi munaim gitu. Kalau mau keras kalian lu Iya, gitu. gak usah ambil aja. Jadi gimana kalau kayak gitu kan? Wah, bantuannya Kasih aja diambil yang gitu. terima, Kalau yang enggak mau aja. teriakin, yang mau siapa nih? Kita nggak mau. Iya udah pasti banyak kok yang Iya, masih mau karena kayak gini loh, jangan hanya 1, 2 oknum, 3, 4, 5, 6, 7 oknum banyak ya. Tapi maksudnya jangan hanya karena oknum. Jadi yang beneran membutuhkan, beneran ketimpa musibah dan bener-bener gue tuh butuh gitu. Jadi nggak kebagian nih, jangan sampai ini udah viral berapa nih, dicegat lah, dimintain uang lah, sampai sekarang kayak gini bantuannya tidak dihargai ya dalam tanda kutip lah ya. Jangan sampai nanti kejadian apa-apa amit-amit nih nggak ada yang mau bantu lagi. Iya, sama ini Mang, sama selain untuk ada bencana bantuan gitu, oknum-oknum ini juga jadinya kayak ngerusak nama agama nggak sih? Kalau kayak gini kan jatuhnya gimana ya, di mata-mata yang non muslim jadinya kayak kok gitu sih? Padahal iya. itu oknum doang. Oknum doang, iya. Udah balik lagi kalau udah urusan kayak gini, udah bencana bantuan kayak gini, itu tuh kemanusiaan. Apapun agamanya udah poinnya ke kemanusiaannya gitu loh. Sesama manusianya gitu. Tolong mas gondrong baju hitam, tolonglah kalau nggak mau nerima, nggak usah disobek terus isinya atau tendanya dipakai gitu. Ya sekalian aja seisi-isinya tendanya nggak usah dipakai gitu. Konsisten gitu. Keras kok milih-milih gitu. Keras kok ya gimana sih? Gimana kalau kayak gini kan bingung mau dibilang mau membantu saudara-saudara kita. Perasaan saudara kita nggak ada yang kayak gini gitu. Jadi gimana dong masnya nih, ini netizen di komennya udah pada nggak simpatik nih. Iyalah. Kayak tolonglah gitu, habis dapat bencana gitu masih aja tolonglah. Ini belum DBM nih Mas Gondrong ya, jangan sampai emosi nih. Mamang dibuatnya sudah emosi belum apa-apa gitu ya Nyok. Nextnya Nyo. Nyo. Ya. Seperti biasa jam-jam segini TikTok web pasti bermasalah anjir. Ngadat mulu, hobinya ngadat mulu nih Nyo. Sekarang yang kedua Nyo. Ya. Kita akan makin kesini Dennis makin kesana nih. Makin wah. Gak ngerti aku nih. Jadi aku kayak ragu, ini orang waras gak sih jadinya tuh gitu. Nih Dennis mengelak terang-terangan sebut nama Ayu Dewi dan Regida Tahu. Dia nggak mau nggak ngaku. Gimana bingung juga aku lah. Pokoknya kita lihat aja ceki people. Play. Emangnya gue pernah sebutin nama Ayu Dewi sama Regida Tahu ya? Kok semua orang pada nuduh dia sih? Kasian kali mereka sampai umroh dituduh-tuduh sama kalian terus udah gitu sampai maksain mesra. Apalagi kalian sampai kemarin lihat deh Regi sampai masuk rumah sakit. Lihat dong kontennya kan happy family, keluarga bahagia. Regi kelihatannya baik deh.
mesra gitu sama Ayu. Kalau mau serang gue nya aja kali, jangan mereka. Kan emang Regi kayak predator ya. Mana mungkin sih Regi mau sama gue secara rambut gue kribo begini tuh. Aduh, apalagi muka jerawatan tuh. Secara kan Kak Ayu kan anggun, cantik, MC berkelas, papan atas, host profesional, fenomenal. Masa mau sama Dennis kribo jerawatan begini? Kalau sampai mau sih berarti sih Regi sembarangan banget. Tapi kan nggak mungkin dong, nggak mungkin kali, nggak mungkin nggak sih? Apalagi sampai sama cewek karaoke, sama pijat plus kan nggak mungkin. Udah deh, Dennis mau bersihin nama kalian. Dennis mau undang kalian. Mau undang Kak Ayu sama Pak Regi ke podcast Dennis biar bisa bersihin nama kalian. Ayo dong datang Kak ke podcast Dennis. BTW Dennis mau nanya, emang Regi kelihatan kayak predator ya? Kenapa sih dia? Segitunya banget anjir, pengen exposure, pengen rame. Endingnya minta diundang, endingnya dia ngundang podcast Ayu Dewi sama suaminya gitu. Kayak kalaupun mau podcast, ya mending di podcast di channel atau konten-konten temennya gitu, temennya mereka gitu. Iya. Ngapain podcast di apa namanya, di orang yang bikin huru hara ke mereka gitu awalnya gitu kan. Ya dengan dia terus sekarang nggak ngaku, gue nggak pernah sebut-sebut, tapi kemarin dari awal dia udah mention terus, dia ngompor-ngomporin terus, why gitu, why. Ini apa ya, bisa dibilang mengalahkan Firdaus loh, mengalahkan Firdaus ke wadidawannya gitu. Padahal kemarin udah bagus, tingkat manusia paling wadidau di Indonesia itu dipegang oleh Firdaus Oiwobo SH. Sekarang kegeser sama Dennis gitu. Tapi sebagai support Firdaus Mamang nih ya. Ntar sebelum kita tunjukin apa, kita lihat dulu komennya nih. Cocok disatuin sel sama si Kursiti. Siapa Kursiti? Ini mah udah kena LCD sama mesinnya. Anjir, handphone, anjir dipikir handphone ya sih. Kesian liatnya yang gagal move on dan ketawanya terpaksa banget. Kesian kali ya nggak digubris. Akhirnya dia bener-bener sebut nama dengan iya. Mungkin bener juga dengan harapan nyenggol-nyenggol tipis-tipis itu kegubris dapat exposure. Tapi aku heran gini loh. Even Firdaus pun ada loh wartawan rasis infotainment. Yang tetap jaga ngasih exposure ya gitu. Iya. Ini Dennis kayak aku ngeliat kayak event wartawan pun nggak ada loh yang bantu ngasih exposure gitu. Karena mungkin udah wah sakit kali ini orang nih atau gimana gitu ya. Point of view wartawan ke Dennis ini kayak nggak ada gitu. Pertama ya disebut artis juga bukan gitu. Masih artisan Firdaus sih kalau secara artis, karena memang udah dari lama Firdaus tuh dari zaman-zaman ini. Kalau kamu inget Zaskia Gotik yang lirik Pancasila itu kan udah 2000 berapa itu, lama banget, 12-13 itu pokoknya mah. Firdaus Oiwobo tuh ketuanya artis, saya ininya artis, saya wartawan gitu aja gitu ya. Bener Firdaus gitu. Jadi sebagai sebagai pendukung Firdaus nih, Mama nggak mau kalah nih. Pokoknya Firdaus harus lebih gila dibanding Dennis. Harus lebih halu gitu. Lebih halu, lebih gila, lebih lu ada di daun gitu. Kita tunjukin nih the master of the Firdaus Oiwobo meluncur. Yes. Ya. Ini katanya Firdaus memberikan komentar yang tidak lazim. Kenapa lagi? Aku lebih bingung ke komentar nggak lazim. Ya udah, terus kenapa? Heran komentar tidak lazim. Kan dari Firdaus. Iya kan, Firdaus kan sering sekali memberikan komentar-komentar tidak lazim. Tidak lazim pakai Jagi people. Tunggu dulu, ini ada caption posting ulang masa dihapus TikTok aja sampai membenci sama Firdaus. Kayaknya kita nggak boleh posting Firdaus di TikToknya. Ngeri dihapus. Padahal isinya Firdaus semua. Iya. Jagi people. Seperti biasa rasis. Siap. Ya, SP2HP-nya gimana? Jadi alhamdulillah hari ini saya mengabarkan kepada halayak ramai setelah saya mendapatkan SP2HP dari pihak Polres Jakarta Selatan terkait proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan atas laporan kita ya terhadap saudara Kristanto, kalau nggak salah Kristanto itu nama aslinya si pesulap merah.
Jadi hari ini Daus kan waktu itu bilang Kamis akan dipanggil lah. Iya. Siap lu, Kamis dipanggil. Sekarang udah Hari Sabtu. Belum ada tuh info. Biasanya kan kalau dipanggil tuh ke kantor pasti ada wartawan standby buat tanyain gimana, ditanyain Iya. apa aja tadi Iya, segala iya, macam iya, bla 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 bla. Nggak ada tuh. Panik ya. Panik ya. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. saya rapat dengan tim, lalu kami koordinasi dengan pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun sudah mengatakan bahwa hari Kamis pesulap merah besok ya. Pesulap merah hari Kamis dipanggil pihak Polres Metro. Tanggal 24 berarti ya? Ya, tanggal 24. Di 24 Oh, ini November. video hari Rabu. Pihak kepolisian juga sudah mengatakan terhadap saya, kepada saya akan memanggil pesulap merah hari Kamis. Nah, makanya saya tadi sempat buat video juga bahwa menantang pesulap merah. Kan selama ini dia nantang-nantang terus, saya yang nantang sekarang. Nantang. Silakan bawa bukti kamu sekuat-kuatnya atas laporan kami yang satu ini. Karena laporan untuk dia itu ada 5 atau 6. Jadi ini tahap awal. Jadi silakan si pesulap merah keluarkan kekuatannya, kehebatannya untuk menghapus pasal-pasal yang ada di laporan kami ini. Gitu. Jadi alhamdulillah laporan jalan semua. Laporan yang kami laporkan itu jalan semua, termasuk laporan kita terhadap Dr. Richard Lee tentang intersepsi. Kemarin juga jalan, saya dipanggil oleh pihak kepolisian. Nggak ada dokter Richard ini nggak ada ngeposting-posting dipanggil pihak kepolisian segala macam. Iya. Jangan-jangan nih Nyo, Heeh. di akhir tahun nanti Heeh. pesulap merah bakal dapat penghargaan orang yang paling banyak dilaporin. Bisa. Tapi yang laporin tetap satu orang, Firdaus Iya, iya, gitu ya. bisa, Jangan-jangan bisa. ada Firdaus dengan apa namanya asosiasi dukunnya ya. Heeh. Tapi Nyo, Tapi kemana ya? Aku udah jarang lihat Gus Wusi sama Firdaus lagi. Apa udah capek, abis modal atau kayak gimana ya? Atau kecewa? Tum, kan biasa ketum, ketua apa? Pokoknya ketum. Selama ini saya sudah menemani, tidak ada yang diproses. Nama baik tidak ada, malah saya dibilang orang gila sama netizen gitu kan. Dibilang baju ketat, dibilang baju nggak pernah ganti gitu kan. Mungkin kecewa kali ya, karena ya ternyata Daus itu tidak works gitu. ya. Tidak seperti omongannya yang wah space. Tidak digubris. Tidak digubris Daus. Tapi Nyo, Ya. ini jangan-jangan nih yang postingan sebelumnya di take down sama TikTok nih kreatornya gara-gara nggak di mirror. Ini kan di mirror ya. Iya. Mungkin dipikir wah rasis, orang ini memberitakan soal rasis kali ya. bisa, Nggak bisa, tahu juga kali ya. Iya. Banyak faktor, apa karena muka Firdaus sudah di blacklist sama TikTok gitu. Enggak dong kayaknya sih. Enggak ya katanya. Mungkin ya ini biang rusuh nih gitu di blacklist. Kagak ya? Enggak sih. Enggak ya. harusnya Oke ya. lah. Berarti kita nextnya yo. Next. Nah tapi sebelum kita next yo, Mamang salfok sama ini yo. Apa? Ini kan dia di live yang komennya cuma ODGJ gitu kan nih. Nih. Surat gak jelas ODGJ gitu. Yang nontonnya keren ya 600. Tapi nggak respect semua, anjir, sentimennya negatif semua. Tolonglah Daus. Sadar diri Anda Daus. Sadar. Next aja Next. Nyo. Yay. Tadi di jalan kita bertemu siapa Nyo? Oh iya, tadi kita di jalan ketemu Alif Cepme ke Deto Dilan Cepme. Iya papasan. Gerimis sih lumayan kenceng Iya. gerimisnya. Kalau nggak kita puter balik tuh, kita kejar. Minta foto gitu lah kalau ya. nggak video pendek gitu. Soalnya tadi awalnya pertama ngeng gitu kan. Siapa sih gitu kan. Iya siapa sih ini berisik banget gitu. Alif Cepme gitu. Gak pakai helm lah ya. Enggak, aku taunya itu Alif Cepme karena Jaketnya? awalnya motornya awalnya aku Motornya lihat kan. berisik, Yang waktu itu yang di video kan ada tuh yang dia lagi mau keluar jalan tuh. Itu motornya yang itu. Terus aku lihat jaketnya, oke, jaket denim. Terus lihat rambutnya. Gitu lah Papasan lah gitu. Putar balik kayak aduh gerimisnya kenceng lagi. Iya, Udahlah ya gas udahlah, terus lah. pulang. Ya ini dah kita lihat nih ada konten update terbaru dari Alif Cepmek. Ceki people. Play. Kawele, aku dibully. Kenapa? Aku dikatain katanya viral, gak bisa ngapa-ngapain. Katanya gak punya karya, cuma bisa kamu nanya doang. Tapi kan lucu. Sakit hati kak. Emang kamu bisa apa? Cita-cita aku dari kecil emang pengen bikin lagu. Serius? Iya serius. Ya udah bikin aja. Tapi mahal, bisa puluhan juta. Aku juga udah tanya katanya 50 juta dan aku juga gak punya perlengkapannya. 50 juta doang. Iya. Doang Cuma anjir. 50 juta nih. Aku bayarin ya. 10, 20, 30, 40. Orang kaya mah bebas 50 juta doang. Doang, anjir. Kita doang tuh 5.000, 2.000, 50 Iya. juta doang. 50 juta. Langsung sekarang kita berangkat. Asik guys, aku pengen bikin lagu. Ayo guys, langsung aja. Kalau bikin lagu mungkin bisa ya, karena
Kita pernah ngeliat video yang si Cepek nyanyi, pernah nggak? Nggak pernah. Aku nggak nunjukin kamu. Ada dia Cepek nyanyi sama, aduh kok siapa? Aku lupa namanya si Dilan ini. Nyanyi pokoknya. Suaranya ya oke, nggak fals, bisa nyanyi. Cuman jago enggaknya kan nanti itu bisa dilatih gitu kan. Yes. Ya tapi kalau masalah nyanyi, biasanya dia bisa nyanyi gitu. Oke. Kita ajak Dilan Cepek bikin lagu, ternyata suara dia bagus banget. Kamu nanya, lagu ini judulnya apa? Cepmek ya, cepat mencintai kamu. Ini keren. Cepat mencintai kamu. Ternyata anak kebon jeruk ada yang gitu ya. Kita karena sesama kebon jeruk harus cari support itu. Kan itu juga Tuan 13. Oh iya, tahun 13 Kan juga kebon jeruk. jeruk. Iya, itu mungkin Santi Pipa ada yang tahu juga ada tuh. Sesama kebon jeruk Suprot. Tahun 13 deket juga lagi. Iya. Sekarang kita nextnya Nyo. Next. Nyo. Ya. Ini kita apakah intermezzo atau gimana? Mama nggak ngerti. Tapi kenapa satu layar isinya muka dia semua? Tapi ada caption Nyo. Renyah banget ketawanya. Gimana sih ceki people? Play. Pak di sini cita-citanya gabung circle mamanya guys. Mamanya. Siapa Aku tahu banget rasanya diajak ke kayak misalnya ayo ikut mama gitu kayak gitu rasanya kayak aduh bisa nggak sih pulang gitu. Isinya circle mama semua ya. Iya. Mau ikut nimbrung ngobrol nggak ngerti gitu kan. Mau gimana juga canggung gitu ya. Jadi mau nggak mau nungguin aja. Tapi mamanya woi, gue mau pulang mah. Iya. Aku pernah sekali apa 2 kali habis itu nggak mau lagi sama mamaku. Anterin enggak, sebentar doang. Enggak, kemarin bilang 15 menit 4 jam. 15 menit 4 jam gitu. Iya, biasanya mama kenapa ya gitu ya. Bentar. 20 menit doang, Jess, 2 jam. Sejam gitu. Lama banget. Iya. Tapi ini relate banget berarti ya, Nyo? Iya, relate dong. Ketawa mama. Gabung circle mamanya guys. Ketawanya begitu banget aja. Boleh lah ya intermezzonya ya, Nyo. Sekarang kita next. Nyo, ya? Sedikit update nih soal Reza Arab nih, karena kemarin habis mediasi terus gagal apa gimana mediasinya. Pokoknya di sini ada Reza Arab yang ditanya sama ini, sama wartawan. Iya. Pertanyaannya apa, ceki people? Play. Ya, di tengah ini berita ini isu orang ketiga bener nggak sih, Ja? Yang lagi ramai di luar ya? Ya, kalau menurut gue gini, gue sesimpel gini, percaya apa yang mau kalian percaya aja, itu yang pertama. Jadi gue juga gak bakal bisa ngubah mindset semua orang yang ada di sini aja, gue gak bisa ubah nih segini orangnya. Apalagi yang rame-rame semuanya di luar sana. Jadi kalau kalian mau percaya tersebut silahkan, tapi setiap poin itu ada dua sisi. Setiap poin ada 2 sisi, tapi sayangnya gue gak bisa share sisi gue karena itu personal life gue. Itu aja. Ya sih, setiap koin ada 2 sisi, benar. Terus mau percaya mau gimana, kita nggak bisa ngubah mindset orang, benar gitu kan. Iya. Cuman balik lagi jadinya nggak clear gitu, jadi kita nggak tahu gitu kan. Iya, karena kan yang dari sisi Wendy-nya pun dia ada di podcastnya siapa? Luna Maya sama Melanie Ricardo ya. Itu ya udah penjelasannya ya emang Rezanya begitu gitu. Jadi kita butuh penjelasan dari sisi lain gitu. Iya. Balik lagi, tapi kalau nggak mau ngasih tahu ya udah itu haknya gitu Iya kan. Iya sih. Kita next berarti, Nyo. Iya, next. Nih ada lagi yang salfok dari bola. Pokoknya kita sisipin bola. Ada bola. Pokoknya kita cari momen-momen salfok di Piala Dunia tahun ini ya. Karena banyak banget nih kayak ini. Salah satunya cek people. Play. Apa tuh? Dia ngelempar pesawat. Tapi nggak tahu ini sebenarnya boleh apa enggak. Tapi dia ngelempar pesawat kertas. Kalau ganggu gimana, coy? Iya makanya. Untung masuknya ke sana aja.
Enggak, yang aku salvokin pertama nih, boleh nggak? Setahu aku nggak boleh dah ngeganggu kan Ganggu itu kan. jatuhnya. Kedua si penonton yang di sebelah sini, yang di sisi kameramennya ini, itu jadi teriaknya bukan karena bolanya gol tapi pesawatnya gol. Wah gitu. Tapi tolonglah Mas, tolong. Ini masalahnya boleh apa enggak ya? Iya. Kalau nggak boleh tolonglah jangan rusuh, jangan mengganggu kecuali emang lagi nggak tanding lagi gitu. nggak tanding atau lagi istirahat gitu. Lagi break. Iya, lagi break. Nah, ya itu pun nggak tahu sebenarnya boleh apa enggak sih membuang sesuatu iya ke sih. lapangan gitu Iya, loh. Iya benar. Tolong ya Mas ya, Mas Anda jangan norak gitu lah ya, tolong. Nanti bikin video klarifikasi. Untung nggak di Indonesia lu. Sehubungan dengan viralnya saya mau Viralnya minta maaf. pesawat yang masuk gawang, pesawat yang masuk gawang. Saya minta maaf sebesar-besarnya untuk. Next aja. Next. Yo, Ya. next ini ada Bunda Korla yang marah-marah. Kalau kita bisa lihat Bunda Korla akhir-akhir ini udah jarang nge-live ya. Iya. Karena sebenarnya apa kalau nggak salah dia bilang dia kesel kenapa jadi centang biru nih gitu IG-nya ya. Nah, nggak tahu udah centang biru atau belum, cuman kemarin ada penjelasan. Dia katanya dia sebenarnya live tapi kayak cuman sebentar-sebentar doang. Terus kayak nggak mau lah aku centang-centang biru kayak gitu. Apa nggak bisa apa gitu, aku kurang jelas juga. Pokoknya intinya dia masalah centang biru aja. Tapi di sini Bunda Korla marah-marah nih. Cek people. Play. Gue gaji bunda sebulan di sini 4. Gaji bunda di sini sebulan 20 juta terjamin sampai tua bangka. Endosan mau berapa lama? Hah? Paling 3 endos aja lagu endosan ya. Hah? Hah? Nih, buang sampah kalian. Hah? Kutaruh di sampah barang kalian semua. Kutaruh di sampah. Ya? Yang menghina-menghina gue, sini. Gue taruh di sampah muka kau. Nggak punya keahlian, kalau nggak punya kepinteran, cuma bisa endosan doang, modal ngoceh. Hah? Di mana bisa kerja kayak gini? Di mana? Coba. Di mana kalian bisa kerja kayak gini? Di mana? Hah? Di mana bisa kerja kayak gini? Di mana? Hah? Di mana? Hah? Di mana kalian bisa kerja kayak gini? Di mana? Di New York. Gaji. Kayaknya kalau aku lihat mah Aku nangkap, kalau yang kamu tangkap mungkin ada yang mau endorse Bunda Korla. Tapi Bunda Korlanya nggak mau. Nggak gini-gini, terus kayak mungkin jadi kayak di apa sih? Direndahkan. Iya, gitu aja nggak mau lu gini terus mungkin ya itu yang ada di pikiranku. Mungkin aku juga mikir begitu, atau justru enggak sih, bukan netizen, berarti kayaknya pihak endorsan. Iya, pihak endorse. Bener, aku setuju sama Nyonyo. Pihak endorsan yang mau endorse Bunda Korla. Tadi dia mention juga kan apa 3 juta gitu harganya tuh kan. Mungkin Bunda Korla nggak mau. Bener sih, pihak endorsan terus bilang, ya lalu nggak punya keahlian juga, ngapain cuma ngomong-ngomong doang, masa mau mahal gitu. Nah di sini Bunda Korlanya marah gitu. Dibilang kayak gitu, bukan masalah nggak punya keahlian atau apa ya. Nih maaf nih mas-mas, mbak-mbak pihak endorse, itu exposure-nya gede banget, wajar kalau mahal. Live loh, live 200.000 300.000 itu gede banget exposure-nya, wajar kalau mahal. Dapat exposure segitu banyak, bayarnya apa ya, kalau emang bener ya, bayarnya cuma 3 juta ya wajar gitu kalau nggak mau gitu. Terus kalau nggak mau ya udah gitu. Ya emang Bunda Korlanya juga dari Emang awal nggak kan mau, emang nggak mau begitu. Dia cuma mau live, mau share, mau hihi, Iya. seru-seruan di live gitu. Tolong jangan dipaksa. Hiburan kami menghilang gitu loh lah ya gitu kan. Udah mah kontennya ada DBM, memang nggak dapat hiburan, jadi tolong gitulah ya. Coba kita lihat komennya ada apa ya. Gaji bunda lebih banyak dari suami gua. Seberapapun uang gaji yang penting halal dan berkah. Om Syahrul, bukan dong. Om Syahrul masih lagi. Bunda itu udah enak di Jerman, pensiun nanti digaji sama pemerintah, masa tua tinggal duduk manis katanya mahnya. Nih kebanyakan banyak yang nyemangatin Bunda Korla ya. Sekarang kita meluncur ke segmen yang paling mamang benci. DBM, debem. Meluncurnya. Jus. Nyoh. Ya. Aku benci nih. Aku benci deh, ada caption. Hari ini Sikatnya. bikin hidangan buat suami dan adik dari besannya mama mertua yang mau ke rumah. Suami.
Itu buat Besannya mama. Besannya mama berarti besannya mama mertua. Iya buat laki lo sama adek lu itu mah. Suami dan adik dari buat adek lu sama adik. Udah kenapa sih Enggak kita? dong. Buat suami dia sama adik iparnya. Suami kan dan adik dari besannya mama mertua. Mama mertua kan mamanya suaminya. Ya, besannya besannya- mama dia. iya. Buat Suaminya. Iya. Suaminya mertuanya. Dari buat papahnya. Papa Papa sama mertua. omnya. Papa iya sama Dari iya. suami dan adik dari besannya mama, buat bapak sama omnya. Iya. Panjang anjir baru di caption. Ceki people. Play. Ini suami dan adik dari besannya mamah Dari mertua awal nih, mau Berenat. ke rumah. Hari ini suami dan adik dari besannya mamah mertua mau ke rumah. Nah, berhubung masih ada bahan masakan di kulkas, jadi aku mau langsung olah aja guys. Oke, tanpa menunggu lama, pertama Estetik. Ngejar estetik. Ya, diginiin nih ya. Lu pikir kue tahu kue? Kue yang ada tuh dibuletin, diputerin dulu terus digini nanti dia Iya, 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 iya. estetik. Makan tuh estetik tuh, bawang lu Nah, berhubung berantakan. masih ada bahan masakan di kulkas, jadi aku mau langsung olah aja guys. Oke, Tuh, tanpa makan menunggu lama, estetiknya, pertama anjir. di sini aku mau masukin dulu 1 kilogram bawang baik ke dalam sebuah alat yang super duper ajaib banget. Nah, cuma 5 detik alat ini bisa ngelupasin bawang sebanyak ini tanpa pakai drama nangis bombay loh guys. Bisa banget nih buat yang tetangganya mau hajatan, kupas kulit bawangnya pakai alat ini aja. Oke, setelah kulit bawangnya terkelupas Emang kau kupas aku semua? mau pindahin Enggak. bawangnya ke dalam mangkuk kayak gini dan lanjut. Di sini aku mau siapin 1 kilogram beras ke dalam wadah lalu kita cuci bersih dulu. Itu berasa diputerin ngapain? Itu kan puteran buat ini loh, ngedesain cake loh. Iya. Kue cake ngedesain. Biar ini Mang, biar estetik. Iya, aku biasa Pindahin bawangnya ke dalam ngelihat mangkuk. puteran gitu tuh pasti bentuknya simetris itu. Ini gara-gara pakai ada gagangnya jadi kayak gini gitu. Nih, aduh. Kayak gini. Nih, karena dan gara-gara lanjut. gagang ini tuh. Sini aku Jadi mau gini. siapin 1 kilogram beras ke Nggak ada dalam simetris-simetrisnya, wadah, lalu kita anjir. cuci bersih dulu. Sambil nunggu berasnya dicuci, di sini juga aku dibantuin sama adik dari kakaknya mamah mertua buat Adik dari kakaknya mamah mertua. Kakaknya mamah mertua. Adik dari kakaknya mamah. kakaknya mamah mertua. Ya Lah mamanya mertua dia. lu, enggak mertuanya Oh dia. iya, mertua. Panjang anjir. bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Ditumis sampai matang dan harum. Kalau udah angkat dan lanjut berasnya ini aku mau pindahin ke dalam wadah rice cooker. Kemudian aku mau tambahin air secukupnya. Oh, biar berasnya lalu ikut aku semua, mau masukin oke. juga tumisan bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Jangan lupa enak kasih nih. masuk potongan serai, Ini daun bikin salam, apa, dan nasi bawang liwet? jeruk. Oh, iya Kemudian kayaknya. tambahin penyedap rasa lalu aduk. Nah, kalau udah langsung kita masak aja ke dalam rice cooker guys. Jangan lupa klik tombol startnya ya. Jadi inget di rumah nenek Dua dulu. brand kalau masuk nasi tuh. liwet kayak Itu gini apa, wajib pindang? banget Ikan ada tongkol. pindang dongkol yang satu Pindang ini. tongkol ya? Kali ini pindang dongkolnya aku mau bungkus Tongkol. pakai daun pisang. Dongkol. Kemudian Dongkol itu ngeliat video Anda. Ini pindang tongkol anjir. aku kukus 5 menit. Kalau udah pindang dongkolnya ini aku tinggal suwir-suwir aja pakai garpu kayak gini ya guys. Kita suwir-suwir aja sampai habis. Nah, kalau udah suwirannya Kayak ini bikin tinggal cakalang kita ya. masukin aja ke dalam cetakan tumpeng mini kayak gini. Dan ternyata jadinya 2 cetakan tumpeng mini ini guys. Masih Kita ada. sisihkan Masih ada dulu dong. dan lanjut yuk. Di sini ada daun Kemangi. kemangi. Daun kemanginya aku mau masukin ke dalam saringan Itu ini cara buat apa? Merepetin daun kemangi gitu kan. Iya, kayak gini. Nah, ini tuh salah satu tips buat kalian yang mau petikin daun kemangi satset nggak pakai ribet guys. Caranya gampang banget. Cukup kalian masukin batang daun kemanginya ke lubang saringan. Udah gitu dari bawah tinggal kalian cabutin aja deh batangnya. Gimana? Lebih gampang kan? Nah, Gampang. untuk perbumbuannya di sini biar lebih cepet juga aku mau langsung sulap aja jadi aja deh batangnya. Gimana? Lebih gampang? Biar pumpat gitu. Nah, Di atas untuk kuali. perbumbuannya di sini Begitu biar lebih ses cepat juga jadi aku mau langsung hilang. sulap Pakai aja chopper. jadi bumbu halus. Kemudian di wajan lain tinggal kita masukin aja bumbu halusnya. Udah gitu masukin Enggak, kenapa juga nggak pakai serai, wajan yang sama salam, sih? dan daun jeruk. Kemudian tumis sampai matang dan harum. Kalau udah tinggal dituang aja tongkol suwir yang ada di cetakannya. Terus cetak dicetak moncong itu gitu tujuannya buat apa dicetak moncong ini? Aku pikir awalnya nasi, terus atasnya tuh gitu. Aku masih positive thinking, oh tumpeng ujungnya bener-bener tongkol gitu kan. Makanya dia padetin dicetakan Iya. yang moncong gitu. Gitu. Terus buat
Kemudian aduk dengan bumbunya sampai merata. Udah deh, tinggal dikasih aja penyedap rasa, MSG dan gula merah yang diparut kayak gini. Masak sampai matang dan bumbunya meresap. Terakhir tinggal dimasukin aja deh daun kemanginya. Oseng-oseng lagi. Nah, kalau dirasa udah pas, lanjut kita lihat nasi liwetnya guys. Dan di sini nasi liwetnya udah mateng, kita aduk-aduk dulu ya. Kalau udah, karena ini untuk hidangan buat suami dan adik dari besannya mamah mertua yang mau ke rumah, jadi nasi liwetnya aku mau cetak pakai mangkok stainless kayak gini. Kemudian tinggal disimpan aja di piring. Dan ini dia hasil masakannya udah jadi guys, super cepet. Tapi aku salfok sama ini nih. Semoga mereka Enak ya suka kayaknya. ya Iya iya kayak ikan cakalang. guys. Dan tenang, untuk cucian Cakalang kan piring emang bekas ketongkol. masak dan makannya bisa Kayak masak langsung cakalang aku gitu loh. sulap cuman dalam 1 detik aja. Hari ini tenang, untuk cucian piring bekas masak dan makannya bisa langsung aku sulap cuman dalam 1 detik aja. Editing, pegel kan lu nyucinya itu. Yang nyuci pasti asisten rumah tangga lu. Hei, sadar Anda nih, banyak sampahnya di sini nih, gak dibuang-buang dulu, jorok. Dibiarin dia ini apa namanya lubang air gitu. Kayak gitu-gitu nih bikin bau nih anjir. Next aja. Next. Yo. Ya. DBM yang kedua ada apa nih? Di sini apa? Di sini apa? Di tempat kamu apa ini namanya? Namanya permen kapas. Permen kapas. Di tempat aku gulali enjot. Ceki people. Play. Pas waktu zaman bocil dulu, seneng banget sama jajanan yang satu ini. Dan kayaknya sekarang udah jarang banget lihat abang-abang yang jual. Kalau di tempat kalian masih ada yang jual nggak sih guys? Nah, berhubung aku lagi pengen banget, jadi aku putusin buat bikin di rumah aja. Dan ternyata bikinnya gampang banget loh guys. Oke, pertama-tama di sini aku mau cairin dulu margarin yang udah Nih, Mbak. Hey! Dia bermargarin ria dengan menggunakan bikinnya saringan. gampang banget loh guys. Bukan apa-apa, kasihan. Aduh, kasihan ART-mu Mbak, nyucinya ribet itu kan mentega lengket nyangkut Iya. nanti. Oke, Nih. pertama-tama di sini aku mau cairin Tuh. dulu margarin yang udah aku serut-serut pakai saringan kayak gini. Nah, di sini kita cairin dulu di atas. Aku tuh salfok dia kalau masak margarin tuh kayak royal banget sampai jadi Iya, sampai kayak minyak ya. yang Iya. berlubang kayak gini. Kalau margarinnya udah cair, kita tuang ke wadah. Nah, biar takarannya lebih pas, Kamu jangan iya-iya aja, ngapain ujungnya dituang ke wadah pakai pen yang bulat-bulat begitu. Dia nggak punya kuali. Buat takaran katanya. Takaran apa? Kayak dia ngasih ininya aja nggak ditaker. Takaran apa? Nyobelain terus aja, nyobelain. Takaran apa? Dia kan punya kuali buluk tuh yang batatnya hitam. Pakai itu aja, sekali arus. Ini kalau kayak modelan kayak gini nih, biji alasan nah, ngomong biar takaran takarannya nih. lebih pas, di sini aku timbang dulu sekitar 150 gram air, kita Tuh. tuang ke wadah. Ini yang ini ntar belum turun udah habis gitu. Terus Nah, ujung-ujungnya biar takarannya lebih pas, di sini aku timbang dulu sekitar ditimbang. 150 gram ya guys. Sambil nunggu margarin cairnya dingin, di sini aku mau ceplokin dulu 3 butir telur. Tapi pas begitu diceplokin, telurnya pada kembar kayak gini guys. Katanya ini hoki banget. Untuk kuning telurnya aku mau sedot aja pakai botol kayak gini. Nah, ini tuh salah satu tips buat kalian yang mau pisahin putih dan kuning telurnya guys. Udah gitu. Bener. Nggak usah sosok ngasih tips misahin putih kuning kenung bread. Kalau ujung-ujung lo satuin anjir. Lu tuh jadi ingin memisahkan tapi ujungnya kamu menyatukan. Alah anjir. Tuh si kuning telurnya aku mau masukin ke dalam cetakan. Bu, Terus di pinggirannya aku mau taburin juga gula putih. Diulek, Terus tinggal diulek aja anjir, deh ya sampai Allah. semuanya tercampur merata. Nah, buat kalian yang penasaran cara bikin cotton candy di awal tadi, bahannya cuma gula pasir dan pewarna makanan aja guys. Udah gitu tinggal kita masukin aja deh ke mesin aromanisnya kayak gini. Digulung-gulung pakai sumpit dan jadi Disebut promosi jualan nggak ada brand yang masuk. Terus buat apa misahin kuning telur putih telur dipisah dicetak segala macam Dikasih diulek. tambah gula. Kasih sama gula diulek kalau ujungnya dia bilang, "Oh, kalau emang tadi itu beda lagi." Itu gula pasir sama pewarna makanan. Muka lu gua warnain anjir. nya sebesar ini guys. Nah, kalau udah jadi aromanis kayak gini, lanjut aku mau Oh, masukin belum, putih Mang, telur yang belum. tadi Oh, ke belum. dalam wadah. Karena dirasa kurang di sini aku Dua mulu nggak tahu memang sujon mulu kalau si DBM tuh kayak emosi gitu.
Ceplokin lagi 1 butir telur yang ternyata masih kembar guys telurnya. Ambil dulu kuning telurnya dan lanjut tinggal di mixer aja sampai putih kaku berjejak kayak gini. Kalau udah tinggal kita masukin aja kuning telur dan gula yang udah diulek tadi. Terus kita mixer sampai semuanya tercampur merata. Nah di sini aku sambil masukin juga 1 sendok makan SP, 1 sendok makan vanili. SP? Terus SP di itu apa? mixer sampai mengembang dan terakhir Pokoknya buat tinggal gue aja. dimasukin aja tepung terigu sedikit demi sedikit. Terus masukin 1 saset santan instan dan SKM, lalu mixer sampai merata. Udah deh, tinggal dimasukin aja. ini bikin garing bolu. cairnya, kemudian diaduk dengan spatula Enggak, kan kayak aku gini. pengen lihat Kalau gula udah linjot, kenapa adonannya jadi ke ini bolu-bolu? aku mau tuang ke dalam wadah dan aku bagi jadi 5 wadah kayak gini guys. Di sini juga biar lebih cantik, aku mau kasih pewarna. Di sini ada warna merah, ungu, biru, hijau dan kuning. Oke, kalau adonannya udah siap, tinggal kita tuang aja ke dalam loyang yang udah aku lapisi baking Nyo, soda aku dan kan mau olesi lihat gula margarin. linjot, Untuk Nyo. lapisan pertama di sini aku tuang adonan warna merah. Sabar, lalu dikukus Mama, selama 7 sabar. menit. Kalau udah kita Bukan. lanjut tuang adonan warna lainnya dan dikukus masing-masing sekitar 7 menit juga ya guys. Nah kalau udah matang kayak gini tinggal kita sajikan aja di piring. Jangan lupa dilepas baking papernya. Nah untuk aroma manis yang tadi ternyata udah kempes kayak gini guys. Jadi aku bikin ulang, terus aku simpan di atas. Mamang tahu gak? Nih, aku pikir tadi dia kertas rotinya yang dia gini-giniin, ternyata armadisnya udah kempes. Yang mana? Nih, adonan warna nih. merah lalu dikukus selama 7 menit. Kalau udah kita lanjut Kan tuang dia adonan lanjut di warna sini nih. lainnya dan Dia kan dikukus cabut nih. masing-masing sekitar Masalahnya 7 menit shot juga sebelumnya ya guys. nih, Nah kalau begitu udah dibalik, matang kayak gini tinggal kita sajikan aja di piring. Nah, dia cabut Jangan lupa kertas ininya, kertas Iya, rotinya, kertas bolu. lepas Iya. baking Nah, papernya. nah terus ini aku pikir mau nyabut kertas juga, ternyata armanis yang udah lembek, Nyo. Udah kempes. Udah kempes. Keanginan. So, ini aku apa namanya, Mamang pernah tahu nggak sih? Apa tuh? Yang apa sih namanya, gulalinya itu yang dibentuk kayak ayam-ayaman Oh, gitu. Terus udah kempes. Yang tinggal ininya doang. Tinggal ujungnya doang. Nah untuk aroma manis yang tadi ternyata udah kempes kayak gini guys. Jadi aku bikin ulang, terus aku simpan di atas rainbow cake-nya kayak gini. Dan aku taburin juga permen warna-warni. Keren. Dan ini dia rainbow cake cotton candy-nya udah jadi. Walaupun cotton candy-nya ini cepet banget ngempesnya, Ya, tapi asli guys ini enak banget. Kalian wajib coba. Sesuatu zaman Mama lihat di sebelah sananya tadi gak? Ini kempes. aku bikin ulang. Bulet terus aku kan? simpan di atas rainbow Dikasih cake-nya beban. kayak gini. Dan Kempes, aku taburin kempes, juga kempes permen segitiga warna-warni. nih, rama-rama Dan nih. ini dia rainbow cake Dipotong. cotton Ya, sebelah candy-nya sana aja udah nanti. jadi. Tunggu dulu. Walaupun cotton candy-nya ini Tuh. cepet banget ngempes. Hilang aja. Gimana ya? Boleh kadang beride tuh boleh, cuman ngerti dulu bahannya gitu. Maksudnya ini cotton candy kan gampang gembos ya gitu kan. Nggak usah sosok dikolaborasin sama rainbow cake, kan nggak usah gitu. Aduh. Ya, Ya tapi Allah, asli lucu guys, banget. ini Tuh enak dia banget. bolong. Kalian wajib coba. Nih, baru sepotong udah melenyon begini. Kan yang sebelah sana nggak kebagian ya, nggak kebagian kata Iya. Sama ini, aduh anjir. Aduh ya zaman Allah. bocil. Sama ini aku salfok nih. Ternyata bikin ini di rumah gampang banget, enteng. Lak-lakan lu ngomong enteng. Lu mesti punya alat. Belum tadi kalau kita perhatiin ini dia ada cetek-cetek alat apa nih? Iya. Dulu seneng Gak segampang banget itu sama Perguso jajanan bikin yang di satu rumah. ini. Dan kayaknya sekarang udah jarang banget. Bikin di rumah Mahal. gampang kalau lu punya alatnya. Kalau nggak punya mah beli lagi berapa harganya, ratusan ribu, jutaan. Mending ke abang-abang bang 15.000 gula linjot, udah gitu selesai. Kalau nggak dulu abang-abang di sekolah aku yang pakai gini dia. Ya pakai sepeda kan. Puter-puter sama dia. Terserah. Makan tuh gulali gembos. Makan tuh aja. Udah lah Nyo. Kita next to inilah apa namanya? Thank you super Super thanks, thank you. Langsung meluncur karena kita nanti akan live streaming Di gitu. Jadi kita TikTok. cepet-cepet gitu lah ya. Terserah deh BM, terserah. Makan tuh gula linjot lembek gembos. Buat nanti people yang penasaran kayak gimana sih Super Tank, kayak gimana sih emang Super Tank, emang seru apa sih gitu kan. Aku biasanya cuma sampai reaction selesai. Yuk kita ikut meluncur ke Super Stage. Cus.
Nyo, Ya. langsung ada 3 orang today yang super thanks. Terima kasih kepada Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang mau salam-salam, Masuk TV dan ngobrol-ngobrol dibacain gitu punya pesan-pesan. Sekarang kita langsung baca yang pertama dari Tuan Nugroho. Yuhu. Terima kasih numpang pansos sama Nyonyo dan Mamang. Seneng kalau lihat Mamang emosi lihat Debem. Leher gue pegal, darah tinggi. Ada komenan dari Barber Bor, mungkin pada ngikutin Firdaus Oil nih di saat konferensi pers pasti ada satu orang yang masuk frame diem aja dan palanya ngangguk. Firdaus emang membawa dampak buruk nih. Ada bapak-bapak material yang diculik dibawa ke Andara, ngeri sih Rans, ada tim penculiknya. Iya waktu itu ya. Nextnya dari Meunyan. Sikat. Kadang lucu netizen kalau judi nyalahin bocil pakai baju jersey, kasihan Rafathar. Anak kecil itu lebih sensitif. Semoga ini nggak sampai telinga Rafathar. Nanti dia malah menyalahkan diri sendiri. Padahal bukan salah dia. Kenapa tim yang dukung kalah? Iya bener, itu mah salah yang judinya aja anjir. Nextnya ada dari Didi Abdillah. Gan mau ikut nggak nanti sore kita pergi bareng ke pos ronda untuk diskusi sekiranya kita bisa melakukan hal yang positif dan berguna untuk masyarakat membangun kebersamaan. Misalnya kita mengadakan pertandingan untuk teknisnya kita mengumpulkan duit atau anggaran dari warga untuk mengadakan pertandingan tebak-tebakan siapa negara. Itu judi. Didi itu judi di suatu pertandingan World Cup. Itu judi, gua nggak mau lanjutin bacanya, itu judi. Nanti yang orang tebakannya bener kita kasih hadiah uang tunai dalam anggaran yang sudah kita kumpulin. Itu judi. Tolong Habib Japar, tolong nih Habib Japar, nih si Didi ngajak judi Habib Japar. Ya, next ada Kevin Kristo. Selamat siang Radio Santuy. Untuk Nyomang dan Santuy people semua, semangat beraktivitas. Selamat berweekend Santuy people yang always in here. Sorry telat Nyomang soalnya tadi banyak cucian terus masak dulu. Semoga saudara kita yang sedang terdampak bencana baik gempa di Cianjur dan banjir yang hampir 2 bulan di beberapa kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu, semoga diberikan kekuatan, keikhlasan serta kesabaran. Makasih Nyomang, kontennya menghibur dan bermanfaat pastinya. Mama selalu titip salam untuk Nyomang dan titip salam untuk dia yang jauh di sana juga seperti biasa, always in here. In here always. Nextnya ada dari Chandra Gotama. Ketawa guling-guling dia sama lidah sapi yang bisa masuk angin. Ketawa, males. Kenapa topinya begini? Capek gara si Didi ngajak judi itu. Ada juga dari Rere, absen Nyomang, lama nggak absen nih. Cie, kemana aja? Ini juga video Ali, ini kemana aja nih? I just want to say it, miss you Nyomang. I always in here. Yes, in here. In here, Miss Utu. Miunyan, udah. Bacain, ngomongin soal polisi. Kalaupun dikasih bukannya tetap nggak bisa diterima ya, itu masuknya gratifikasi. Si oknum malah terang-terangan pengen dikasih. Iya, setahu aku gratifikasi deh. Oke. Nih Pak Ujang gerimis aja, saya malah ketawa. Bantal-bantal. Terguling-guling bantal-bantal gitu dong, nggak gitu. Oh ya Mang, yang kemarin dulu pas gempa Jogja banyak juga oknum yang nyegat gitu. Cuma zaman dulu 2006 belum ada gerakan viral-viralan. Iya seperti ini, kasihan ya orang zaman dulu. Iya sih bener sih. Iya bener Pak Ujang nih. Neng Yati telat nonton Mang, makin ngakak lihat Mamang udah emosi banget. Nyonya masih positive thinking sambil ngakak. Tahu bingung si Nyonya Pak, lempeng banget. DBM itu udah nggak bener Nyo, masih aja positive thinking. Mungkin dia ini Mang, mungkin dia itu Mang, mungkin jelas-jelas begitu. Polis Widianti. Nonton DBM pokoknya bikin Nyonyo ketawa renyah. Love you Nyonyo, love you too. Mamang butuh obat darting nggak? Nanti saya kirimin dari Singapura. Semangat ya Mamang. Salam Santuy people, silakan yang mau titip salam dan masuk TV YouTube dipersilahkan. In here always. Happy weekend buat Santuy people. Polis aja ngerti, kasihan Nyo. Sampai mau ngirim obat dari Singapura buat darah Ya tinggi Allah. gitu, kenceng leher Mamang. Next ada, wow Alfia, aku numpang dulu ya Kak. It's okay, nggak apa-apa Alfia, sedih nggak bisa nyawer, nggak gitu, nggak apa-apa. Ya. Lagi nggak bisa keluar buat isi amuni, nggak apa-apa Alfia. Abis main air hujan 2 hari lalu, main air hujan, jadi harus stay di rumah dulu. Lagi hati cepet sembuh. Oh ya Nyomang, aku lama kok jadi kasihannya sama Mamang kalau tiap hari emosi mulu karena DBM. Mending dibikin 1 video seminggu sekali Mamang buat reaction DBM-nya biar Mamang nggak darting mulu tiap hari.
Tapi bisa sih, kayak seminggu 2 atau 3 kali cukup kali ya. Tapi bahaya Nyo, seminggu 2 atau 3 kali kalau isinya banyak semua bahaya gitu. Kan balik lagi emosinya Mamang diredakan dengan baca-baca komen gitu. Cuman tadi ketemu aja si Didi yang ngajak judi, bahaya gitu. Rian Fadila. Hadir Mamang, Mang, tolong dong beli corong merahnya. Dia gedek, aku lihat corong merahnya katanya. Oh bisa. Beli corong merah jadiin topi. Tapi Tapi tetep itu aja. sama ini Nyo, apa namanya Nyo? Itu brand image-nya DBM. Iya. Kalau kita kan brand image-nya topi mangkok gitu ya. Tapi tetap aja sih, meskipun dibeli juga mereka akan beli lagi. Iya, mau dibakar pabriknya juga, mereka bikin pabrik sendiri, nanti bahaya. Ini dia ada Mang Adi Vladimir Putin. Lastnya ya, iya. Last of the last ya. Oh iya Mang, makasih atas souvenir ya. Au. Shh, gitu. Oke lah ya Nyo, cukup enough. Buat santuy people, terima kasih yang sudah menonton dan selalu ingat tetap santuy walau apapun video atau apapun berita yang lewat. Harus keep santuy, jangan emosi. Ngaca dulu nih, ngaca. Tapi Mamang santuy, emosinya sebentar doang. Oke. Nggak langsung menghujat netizen gitu. Oke. Kenapa Mamang pesan ini? Karena bentar lagi 2024 ada pilpres, ngeri nih. Kita juga harus berhati-hati meriaknya gitu, jangan sampai gitulah ya. Berarti kita sekarang harus di closing Nyo. Lanjut di komen seperti biasa. Oh. Nyonya dan Mama Dua Topi Magok cabut dulu dan ciao.